Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tentang materi logika ilmu dan berpikir ilmiah. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Bisma Wijanarko, yang kedua ada Lela Eli Salsabila, yang terakhir adalah saya, Tasya Dasita Hidayat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bisma Wijanarko. Hakikat berpikir ilmiah. Sebagai makhluk hidup paling mulia, manusia dikaruniai kemampuan untuk mengetahui diri dan alam sekitarnya. Melalui pengetahuan, manusia dapat mengatasi kendala dan kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Proses penciptaan kebudayaan dan pengetahuan yang didapatkan oleh manusia dimulai dari sebuah proses yang paling dasar, yakni kemampuan manusia untuk berpikir. Dalam membahas pengetahuan ilmiah, kegiatan berpikir adalah hal yang paling utama. Sebagai proses, ilmu pengetahuan merupakan suatu rangkaian ilmiah yang menggunakan rasio atau pikiran dan diusahakan secara rasional, kognitif, serta bersifat teleologis. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik diperlukan sarana berpikir. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Dikutip dari buku Filsafat Ilmu Pengetahuan karya Dr. Andes Paulus Wahana, pada dasarnya untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik maka diperlukan pemikiran rasional, yaitu krisis, logis, dan sistematis. Dan pemikiran tersebut dibantu dengan logika, bahasa, matematika, dan statistika. Harus disadari bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk berpikir dan menggunakan akal sebanyak mungkin. Berpikir ilmiah ialah berpikir yang logis dan empiris. Logis berarti logika atau masuk akal, sedangkan empiris dibahas secara mendalam atas dasar fakta yang dibenarkan, memutuskan, dan mengembangkan. Dengan kata lain, berpikir ilmiah ialah proses berpikir atau mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah. Berikutnya yaitu pengertian berpikir ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Salam tahun 1997 nomor 139, mengartikan bahwa berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah merupakan proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Yang kedua, menurut Jujun S. Surya Sumantri tahun 1999, mengartikan berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Yang ketiga, menurut Kartono tahun 1996 dalam Khadijah 2006 nomor 118. Berpikir ilmiah adalah berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Dan yang terakhir yaitu menurut Eman Sulaiman, mengartikan berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Cara berpikir ilmiah tidak dapat dipisahkan oleh fakta-fakta peristiwa alam yang kebenarannya selalu dikaitkan dengan hasil penelitian eksperimental. Jika suatu teori tidak dapat dibuktikan dengan pengujian eksperimental, tidak dapat dipercaya karena tidak memenuhi kriteria keilmuan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi bahasa keilmuan. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan untuk melaporkan atau mengomunikasikan hasil kegiatan ilmiah yang dilakukan pada suatu penelitian ilmiah. Bahasa ilmiah berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Sifat bahasa ilmiah ada 4. Yang pertama adalah cendekia, mampu mengungkapkan hasil berpikir secara logis dan tepat, menurut Suparno 1994. Yang kedua ada lugas dan jelas, langsung mengungkapkan apa yang dimaksud penulis. Yang ketiga ialah gagasan sebagai pangkal tolak, penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan bukan pada penulis. Yang terakhir ialah formal dan objektif, unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal dan resmi.
Ciri-ciri bahasa keilmuan diantara lain yang pertama ialah bersifat lugas. Yang kedua, mematuhi kaidah-kaidah gramatika. Yang ketiga ialah bebas dari taksaan atau ambiguitas. Yang keempat, bebas dari makna kias dan figur bahasa. Yang kelima, menggunakan bahasa baku dan berupa istilah sesuai dengan bidang keilmuan. Yang terakhir, mematuhi dan menerapkan persyaratan penalaran dan kaidah ejaan berlaku. Yang selanjutnya yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah sebuah prosedur yang digunakan para ilmiah dalam mencari kebenaran baru. Dilakukan dengan cara kerja sistematis terhadap pengetahuan baru dan melakukan peninjauan kembali kepada pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Tujuan dari penggunaan metode ilmiah ini yaitu agar ilmu berkembang dan tetap eksis dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Kebenaran dan kecocokan kajian ilmiah akan terbatas pada ruang waktu, tempat, dan kondisi tertentu. Menurut Nasution tahun 2016, walau tidak semua pengetahuan dapat melalui metode pendekatan ilmiah, tetapi apa yang disebut dengan ilmu harus didapatkan melalui metode ilmiah. Yang selanjutnya yaitu 3 subtema dalam pembahasan kriteria metode ilmiah. Yang pertama, objektivitas. Berpikir ilmiah tidak dapat dilepaskan dari nilai objektivitas terhadap apa yang sudah dikaji. Karena nilai sebuah objektivitas adalah bagian dari rangkaian dalam suatu penelitian, apalagi berpikir ilmiah. Yang kedua yaitu generalisasi. Generalisasi adalah sebuah pernyataan yang berlaku untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Generalisasi secara sederhana adalah menempatkan sebuah masalah setipe dalam opini yang sama. Sebuah pernyataan yang berlaku untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis adalah penataan, penertiban, pengaturan, dan pengorganisasian sebagai dari bagian kriteria berpikir ilmiah. Sistematis mesti dibutuhkan karena tanpa adanya sistem sistematis, cara berpikir ilmiah bisa diragukan. Yang terakhir yaitu kelemahan berpikir ilmiah. Yang pertama, metode berpikir ilmiah tidak dapat digunakan kecuali pada pengkajian objek-objek material yang dapat diindera atau objek non-material. Yang kedua, metode berpikir ilmiah mengasumsikan adanya penghapusan seluruh informasi sebelumnya tentang objek yang akan dikaji dan mengabaikan kebenarannya. Yang ketiga, metode berpikir ilmiah bersifat tentatif, yaitu sebelum ada kebenaran ilmu yang dapat menolak kesimpulannya, maka kesimpulan dianggap benar. Tetapi, kesimpulan ilmiah bisa berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, metode berpikir ilmiah tidak dapat membuat kesimpulan tentang baik buruknya sistem, nilai, dan juga tidak dapat menjangkau tentang seni dan estetika. Yang kelima, pengetahuan yang berupa wahyu ilahi merupakan kebenaran dari pengetahuan yang bersifat mutlak, tidak berubah sepanjang masa, sehingga metode pemikiran ilmiah tidak bisa menjangkau untuk menguji adanya Tuhan.